Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Bapak baik juga. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teks berita. Ada yang tahu tidak tentang teks berita? Ya, menurut KBBI sendiri, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sama. Jadi, teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lain. Lalu, apa saja sih unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita sendiri terdapat 6 unsur dengan rumus 5W 5W plus 1K, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan A-istilah. Pertama, what, peristiwa apa yang terjadi. Kedua, who, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Di sini Bapak mempunyai teks berita. Mari kita menganalisis teks berita tersebut beserta unsur-unsur berita tersebut. Harga emas dunia melesat ke level tingginya imbas stimulus Amerika Serikat. Suara.com, harga emas dunia melesat ke level tertingginya karena didukung meningkatnya ekspektasi akan lebih banyak stimulus fiskal Amerika untuk memerangi dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Sementara pelemahan dolar AS menambah dukungan lebih lanjut. Mengutip CNBC Rabu 9 Desember 2020, harga emas di pasar spot naik 0,4% menjadi 1.871,65 dolar AS per ounce. Sebelumnya emas spot menyentuh 1.875,07 dolar AS per ounce. Level tertinggi sejak 23 November. Sementara itu, emas berjangka Amerika Serikat ditutup menguat 0,5% menjadi 1.874,90 dolar AS per ounce. Meningkatnya daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya, indeks dolar, indeks DXY menahan penurunannya, tetapi masih mendekati posisi terendah multi tahun. Di tengah melonjaknya kasus virus corona pekan ini, Kongres Amerika akan memberikan suara terkait rancangan undang-undang pendanaan sementara 1 minggu untuk memberi anggota parlemen lebih banyak waktu guna mencapai kesepakatan tentang bantuan COVID-19. Emas yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang melambung lebih dari 23% sejauh tahun ini. Diuntungkan dari suku bunga yang mendekati nol dan risiko inflasi yang lebih tinggi yang kemungkinan
dihasilkan dari stimulus besar-besaran secara global. Sementara itu, Inggris mulai melakukan vaksinasi terhadap terhadap COVID-19 Selasa. Logam lainnya, perak naik 0,6% menjadi 24,64 dolar AS per ounce. Palladium turun 0,7% menjadi 2.315,79 dolar AS per ounce. Dan platinum menguat sebesar 0,4% menjadi 1.025,56 dolar AS per ounce. Ya, jadi pada teks berita tersebut, manakah letak 5W plus 1 tadi? Ya, betul sekali. Apa yang terjadi pada teks berita tersebut, kenaikan emas sebesar 0,4% dari 1.871,65 dolar AS per ounce menjadi 1.875,07 pada 23 November 2020. Pada siapa peristiwa itu terjadi? Kongres Amerika Serikat. When? Kapan? 23 November 2020. Why? Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena adanya peningkatan ekspektasi akan lebih banyak stimulus fiskal Amerika untuk memerangi dampak ekonomi dan pandemi virus corona. Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Tentunya di Amerika Serikat. Dan how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peningkatan nilai emas sebesar 23% dengan suku bunga mendekati 0 dan risiko inflasi tinggi sehingga memungkinkan menghasilkan stimulus besar-besaran secara global. Nah, setelah kita menganalisis unsur-unsur berita, kaidah kebahasan teks berita itu apa aja sih? 1. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku ini akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagai besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contohnya, ratusan pasien COVID-19 mengantre di lobi Wisma Atlet. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasus-kasus. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain, yaitu kata verba mental. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 Oktober 2017. Maka sampai sini ada pertanyaan. Bila tidak ada pertanyaan, Bapak akan
kaidah-kaidah kebahasaan. A. Penggunaan bahasa bersifat standar baku. Hal ini menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. B. Penggunaan kalimat langsung secara variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda penting, ganda, dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Jadi, materi hari ini sampai sini saja. Bapak ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan menutup pertemuan kali ini. Berikut materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.